jika di sekolah kan kita bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu guru bisa langsung menjawab. Sedangkan kalau melalui Zoom atau virtual, kadang itu ada beberapa materi yang tidak bisa dijelaskan dalam waktu itu, karena kalau Zoom kan kita memakai 40 menit kan. Memang harus diakui bahwa banyak materi pembelajaran yang siswa kurang memahami gitu. Saya Angga Sagala. Kali ini saya sudah berada di SMA Negeri 1 Pangaruran, dan kali ini kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman dari SMA Negeri 1 Pangaruran tentang proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Dan langsung saja dulu kita berbincang-bincang sama teman-teman SMA Negeri 1. Kalau boleh tahu ya, pengalamannya selama belajar di masa pandemi ini, Kak, bagaimana Kak pengalaman? Sejauh ini pengalaman saya merasa masih nyaman saja, tapi ya kita tahu pasti berbeda lah gimana rasanya belajar di rumah sama belajar di sekolah. Namun selama kami belajar di rumah melakukan Zoom menggunakan Google Classroom, saya rasa saya cukup mampu untuk mengikutinya, dan kendala yang saya alami cuma di kendala jaringan, karena guru-guru juga kan memberikan materi, mereka berusaha memberikan materi dengan share screen, dengan membuat video seperti itu, dan saya merasa nyaman dengan itu. Namun kendala yang terjadi ya kita tahu bersama, jaringan kan kita tidak bisa mengatur. Jadi kendala yang terjadi di sini hanya karena jaringan saja. Oke, berarti kendala hanya di jaringan saja. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Mungkin ada kurang paham mungkin dari proses belajar melalui daring? Tentu saja beberapa materi mungkin saya pahami dengan sangat paham, namun jika di sekolah kan kita bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu guru bisa langsung menjawab. Sedangkan kalau melalui Zoom atau virtual, kadang itu ada beberapa materi yang tidak bisa dijelaskan dalam waktu itu, karena kalau Zoom kan kita memakai 40 menit kan Kak. Jadi dalam satu bab itu tidak bisa dalam satu hari itu ataupun beberapa hari untuk dijelaskan. Dan ya kalau di pembelajaran virtual memang harus diakui bahwa banyak materi pembelajaran yang siswa kurang memahami gitu. Perbedaan dari belajar secara daring maupun itu tatap muka, Bang? Oke, perbedaan pembelajaran secara daring atau tatap muka yang saya rasakan sendiri adalah di bagian pemahaman materinya. Jadi untuk pemahaman materi contohnya kita di tatap muka, pemahaman materinya itu lebih difokuskan kepada siswa dan hari itu juga. Namun kalau di virtual atau Zoom itu dibatasi oleh waktu Zoom yang hanya 40 menit sampai 45 menit. Jadi batasannya itu materi tidak dapat disampaikan guru secara puas kepada siswa masing-masing. Bagaimana penilaian Abang menurut kalau belajar menurut daring, Bang? Kalau menurut saya pembelajaran secara daring ini lebih efisiennya di tatap muka, tapi di daringnya kendalanya hanya di signal dan timer Zoom-nya. Adakah mata pelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan? Untuk peraturan dari pemerintah untuk di daerah kami sendiri masih tidak boleh melakukan ekstrakurikuler. Contohnya itu ekstrakurikuler olahraga, paduan suara, dan juga ekstrakurikuler KSN lainnya. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah, kita dilarang siswa-siswi ini untuk melakukan perkumpulan. Kan sementara ekstrakurikuler itu harus berkumpul untuk melakukan latihan atau persiapan untuk suatu lomba di ekstrakurikuler tersebut. Nah, saya sendiri masuk ke ekstrakurikuler tersebut. Yang saya kesalkan, jadi saya itu tidak bisa ikut lomba untuk melakukan persiapan. Jadi saya agak kecewa, dan harapan saya ke depannya mungkin kami siswa-siswa ini sudah bisa masuk ke sekolah dan mengikuti ekstrakurikuler supaya kami juga tidak bosan di rumah. Karena kan bagi kami ekstrakurikuler ini bentuk dari sebuah hiburan. Selain mencari prestasi, bisa juga sebagai hiburan dan mencari relasi untuk
untuk hubungan pertemanan. Jika kami nanti pergi ke suatu tempat dan kami bertemu dengan teman kami itu, mungkin kami bisa meminta pertolongan. Itulah mengapa saya sangat merindukan ekstrakurikuler ini untuk persiapan lomba-lomba. Oke, misal ekstrakurikuler yang abang ikuti itu misalnya apa, Bang? Kalau saya sendiri, ekstrakurikuler yang saya ikuti yaitu pramuka, atletik, paduan suara, cuma itu saja. Selain ekstrakurikuler, kegiatan apa saja yang ditunda di masa pandemi ini, Bang? Yang pastinya kegiatan KBM secara tatap muka. Lalu yang kedua itu kegiatan kebersihan yang sebenarnya sudah diinfokan kepada kami untuk melakukan kebersihan. Tetapi karena kami takut jika terjadi apa-apa, pihak sekolah itu kan yang bertanggung jawab atas masalah-masalah nanti yang terjadi di lapangan. Kegiatan OSIS, perlombaan-perlombaan seperti OSIS Cup dan lain sebagainya juga ditunda. Sehingga kami merasa jenuh di rumah saja karena banyak kegiatan yang ditunda. Jadi yang saya harapkan itu supaya kami siswa-siswi ini cepat bisa masuk kembali tatap muka untuk belajar. Nah, sekarang ini kan masa pandemi ya, Kak, diwajibkan untuk vaksin. Apa harapan dari teman-teman sekalian kepada pemerintah mengenai vaksin ini? Harapan saya dan harapan kami buat pemerintah, semoga untuk ke Samosir vaksin untuk usia 12 tahun ke atas sudah bisa dijalankan ya, Kak. Karena saya juga melihat info-info berita tentang COVID-19 atau vaksinasi di Indonesia. Itu ada juga kabar yang memberitahukan bahwa masih 20% dari Indonesia yang ikut vaksin. Sedangkan di negara-negara lain yang COVID-19-nya sudah menurun, yang jumlah yang terkena COVID-19 sudah menurun, mereka sudah mencakup 80% yang sudah divaksin. Oleh karena itu saya berharap dan kami berharap penuh kepada pemerintah untuk segera menjalankan dan melakukan vaksinasi untuk anak di usia umur 12 tahun ke atas untuk melakukan vaksinasi. Apabila sudah divaksin ya, buat teman-teman, apa harapan teman-teman jika teman-teman sudah divaksin? Saya berharap semoga setelah seluruh siswa atau seluruh anak di Samosir sudah divaksin, ya sekolah bisa dilakukan, KBM bisa dilakukan secara tatap muka. Saya tahu semua pasti merasa takut, orang tua juga pasti ada yang takut anaknya terkena COVID, apalagi di Samosir kita tahu jumlah yang bertambah sudah cukup banyak. Jadi saya rasa tidak mengapa jika KBM dilakukan 2 sesi seperti itu, Kak, pagi dan siang ataupun bergantian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu seperti itu. Yang jelas saya berharap jika nanti sudah vaksinasi sudah mencakup seluruh anak di Samosir, pemerintah bolehlah sudah membuka pembelajaran secara tatap muka. Ya, seperti yang kita lihat informasi ya, Kak, bertambahnya COVID-19 di Samosir ini sudah cukup melonjak ya, Kak. Jadi di usia-usia remaja banyak ya teman-teman remaja yang mungkin berkumpul bersama teman di baik itu di coffee shop, baik itu di tempat wisata ataupun itu tempat tongkrongan lainnya. Nah, untuk hal tersebut apa himbauannya bagi teman-teman remaja yang lainnya, Kak? Himbauan saya bagi teman-teman saya yang lain, baik belajar maupun yang sudah tamat, saya berharap teman-teman bisa melihat keluar, bisa membuka mindset bagaimana kondisi COVID-19 di Samosir kita ini. Karena jika bukan generasi muda, siapa lagi yang menyelamatkan Samosir ini seperti itu. Jadi kita tahu banyak juga bahkan anak yang umur 1 tahun pun sekarang sudah terkena COVID-19 di Samosir. Oleh karena itu kami berharap dan kami menghimbau kepada teman-teman kami untuk tidak berkerumun, sekalipun kalian harus berkerumun karena sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gugat, segeralah melakukan protokol kesehatan dengan bagus dan tepat. Oke, harapan saya untuk teman-teman remaja yang melakukan sering nongkrong di tempat kopi atau di tempat suatu hal atau tempat wisata, walaupun itu melakukan nongkrong untuk berwisata, tetap ikuti prokes. Walaupun kita sudah divaksin, jangan lengah dengan prokes, karena kita tidak boleh lengah dengan prokes, karena prokes juga menyelamatkan kita dari COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman dari SMA Negeri 1 Panguragan atas pendapatnya, sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang bersama Grand Berita. Demikian tadi perbincangan kita bersama teman-teman generasi muda dari SMA Negeri 1 Panguragan mengenai proses belajar mengajar secara daring maupun itu secara tatap muka.
Dan semoga perbincangan kita tadi itu bisa menginspirasi saya Angga Sagala untuk Gen Berita TV. Horas.